Mohon bantuan subscribe, like, dan komennya kakak sekalian, agar channel ini bisa bertumbuh sehingga Mimin semakin semangat. Terima kasih banyak, semoga terhibur. Bab 96. Semi berkata, sepertinya tidak hanya itu, kan? Kamu harus meminta maaf padanya. Bukankah hanya minta maaf saja? Bagaimanapun, aku akan punya uang 100 miliar. Kelak hidup kita akan lebih baik, tidak akan sama seperti beberapa tahun ini, selalu takut membeli ini dan itu. Ersa berkata tanpa merasa peduli pada apapun. Maisy yang berada di samping tetap memasang wajah masam. Tapi, aku tidak ingin mencuci kakinya. Ah, kenapa aku begitu bodoh saat itu? Kenapa aku bisa bertaruh dengannya? Aku benar-benar tidak menyangka dia akan menggunakan siasat menjual rumah. Ujar Maisy. Setelah selesai berbicara, Maisy teringat sesuatu, lalu dia tidak bisa menahan tawanya. Hehehe, itu belum tentu. Kita sudah menetapkan batas waktu untuknya, mungkin saja rumah tidak akan terjual dalam waktu 1 bulan, kan? Apalagi rumah itu sangat mahal. Berarti kita belum tentu akan kalah. Katanya lagi. Setelah mendengarnya, Semi pun mengingatkan, Maisy, kamu tidak lihat letak rumah itu di mana? Rumah di sana adalah simbol status. Rumah biasa tidak begitu mudah dijual, tetapi begitu rumah di sana diiklankan, entah berapa banyak orang yang akan merebutnya. Mungkin nenekmu juga akan merebutnya. Jangankan sebulan, begitu kabar itu tersebar, 2 atau 3 hari saja rumah itu akan terjual. Ah, kalau begitu, bukankah aku sudah pasti kalah? Maisy berkata lagi dengan ekspresi wajah yang terlihat sedih, apakah aku boleh mundur dari taruhan ini? Jika aku mencuci kaki orang kampungan itu dan hal ini sampai tersebar, teman-temanku pasti akan menertawakanku. Bagaimana aku bisa bertemu orang lain nantinya? Ersa mendorong dahi Maisy sambil berkata, kamu ini bodoh, ya. Sekarang uanglah yang berkuasa. Apakah kamu lupa saat kita tidak punya uang beberapa tahun yang lalu hingga direndahkan orang? Bukankah hanya mencuci kaki saja? Kami tidak akan menyebarkannya. Tenang saja, kalau aku sudah mendapatkan uang itu, aku akan memberimu 2 miliar untuk berfoya-foya. Hanya 2 miliar, bukankah mestinya ibu harus memberiku 20 miliar terlebih dahulu? Begitu mendengar bahwa uang yang akan dia terima hanya 2 miliar rupiah, Maisy langsung cemberut sambil berkata, kalau hari ini aku tidak membantu ibu memancing Ravindra, apakah dia akan membual dan mengatakan akan memberi ibu mahar sebesar 100 miliar? Semi yang berada di samping menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit, lalu berkata, aduh. Uangnya saja belum sampai di tangan kalian, tapi kalian sudah berpikir untuk membagikan uangnya. Hehehe, aku sedang berpikir, kalau rumah itu adalah pemberian dari Pak Leo kepada Ravindra, apakah dia memiliki hak untuk menjualnya? Bagaimana kalau Pak Leo tidak setuju? Begitu mendengar hal itu, Ersa langsung berkata, kenapa tidak setuju? Rumah ini sudah diberikan, berarti itu adalah milik Ravindra, tentu saja dia bisa menjualnya. Pak Leo tidak mungkin menarik kembali barang pemberiannya sendiri, kan? Keluarga Haryono adalah keluarga terhormat kelas 1, mereka tidak kekurangan uang. Jika mereka menarik kembali rumah itu akan memalukan. Meskipun nantinya Pak Leo tidak senang, dia hanya bisa diam-diam menerima semua kenyataan itu, mengerti? Ketika mereka hendak sampai di pintu depan villa tempat mereka tinggal, mereka bertemu dengan Nyonya Lydia dan Andreas yang berjalan ke arah mereka. Saat melihat Ersa dan yang lainnya, Lydia mengernyitkan dahi sambil berkata, Ersa, bukankah kalian pergi menjemput Helen? Kenapa hanya kalian bertiga yang pulang? Di mana Helen dan Ravindra? Ketika Ersa melihat bahwa itu adalah Lydia, Ersa langsung mengernyitkan dahi dan menatap Semi sambil berbisik, kamu saja yang jawab. Bibir Semi berkedut beberapa kali. Biasanya penampilan Ersa terlihat sangat tangguh, mengapa sekarang dia tampak menjadi lemah? Semi tersenyum canggung, lalu berkata, ibu, itu. Helen dia bilang dia tidak mau pulang, kecuali ibu yang pergi menjemputnya. Ersa mengangkat kepalanya, lalu tersenyum dengan canggung dan menambahkan,
dia juga bilang, dia bukan hanya ingin ibu yang menjemputnya, tetapi juga meminta ibu meminta maaf padanya, barulah dia mau pulang. Dia memintaku untuk menjemputnya sendiri dan meminta maaf padanya. Setelah mendengarnya, Lydia langsung mengentakkan tongkatnya dengan marah, lalu berkata, dia pikir aku benar-benar ingin menyuruhnya pulang. Dia pikir dia itu siapa? Dia seharusnya bersyukur karena aku sudah tidak mempermasalahkan dia melahirkan anak haram dengan pria liar itu. Tetapi dia malah meminta seorang nenek tua seperti aku untuk meminta maaf padanya. Mimpi saja, Helen memang benar-benar tidak tahu malu. Nenek, jangan pedulikan dia, dia suka tinggal di rumah bobrok itu bersama Ravindra, biarkan saja dia tinggal di sana. Aku rasa dia memang orang rendahan. Ada kesempatan untuk memilih hidup yang lebih baik, tapi dia malah memilih untuk hidup miskin. Setelah mendengar hal ini, Andreas terlihat sangat senang. Dia masih khawatir Helen akan pulang dan bersaing dengannya untuk memperebutkan harta keluarga. Namun, setelah mengetahui sikap Helen yang seperti itu, Andreas pun merasa lega. Bab 97. Dengan bersusah payah, Andreas berhasil merebut posisi sebagai manajer umum dari tangan Helen karena masalah yang terjadi 5 tahun lalu itu. Setelah dia mengambil alih perusahaan milik keluarga Sentosa, bisnis keluarga Sentosa menjadi tidak begitu lancar. Pada beberapa tahun pertama, perusahaan masih bisa mendapatkan keuntungan karena Helen telah membangun sistem yang baik. Namun, dalam 2 tahun terakhir, ketidakmampuan dalam diri Andreas mulai terlihat perlahan-lahan. Ditambah lagi dengan pengelolaan sumber daya manusia yang tidak tepat, perusahaan pun mengalami kerugian dalam 2 tahun terakhir. Jika Helen pulang dan Lydia memintanya untuk membantu perusahaan lagi, Helen pasti akan segera menemukan beberapa masalah di perusahaan. Nantinya, beberapa masalah itu mungkin tidak bisa lagi disembunyikan dari Lydia. Dengan begitu, posisi Andreas pun akan terancam. Sekarang Helen berani bersikap begitu sombong, hal ini justru sesuai dengan keinginan Andreas. Setelah mendengar Andreas berkata seperti itu tentang putrinya, wajah Semi menjadi muram, lalu dia berkata, Andreas, kehidupan putriku sekarang juga tidak buruk. Villa yang dia tinggali sekarang itu bahkan lebih mewah daripada villa milik kita. Satu villa di sini harganya hanya sekitar 10 hingga 12 miliar rupiah, sedangkan villa yang ditinggalinya itu merupakan villa besar yang bangunannya berdiri sendiri. Mana mungkin, hehehe, Om Semi, Om sedang membual, kan? Andreas pun tersenyum. Semi, kamu serius? Memangnya Ravindra punya uang untuk membeli villa? Begitu mendengarnya, Lydia pun mengernyitkan dahi dan bertanya. Kemudian, barulah Semi menjelaskan, bukan Ravindra yang mengaku, tapi Pak Leo yang memberikan villa di kawasan Villa Lohe kepadanya. Villa di kawasan Villa Lohe. Setelah mendengar bahwa villa itu berada di kawasan Villa Lohe, Lydia langsung tersentak, lalu dia berkata, villa di sana tidak murah. Pak Leo bisa memberikan villa seperti itu kepada Ravindra, sepertinya hubungan mereka tidak sederhana. Tidak mungkin, villa di sana bernilai puluhan miliar rupiah. Memangnya apa hubungan antara Ravindra dan Pak Leo? Andreas juga terkejut. Awalnya mereka masih berniat untuk menyuruh Helen agar menikah dengan Malvin. Dengan begitu, mereka bisa memanfaatkan koneksi yang dimiliki keluarga Hartanto. Kelak jika kedua keluarga ini bisa bekerja sama, pasti akan menguntungkan bagi keluarga Sentosa. Namun, akan lebih baik jika mereka bisa mengandalkan Ravindra untuk menjalin hubungan baik dengan keluarga Haryono. Bagaimanapun, keluarga Hartanto hanyalah keluarga terhormat kelas 2, sedangkan keluarga Haryono adalah keluarga terhormat kelas 1. Ersa pun tersenyum dan berkata, sebenarnya Ravindra bukan tidak punya kemampuan, dia menguasai ilmu pengobatan. Karena pada hari itu dia kebetulan melihat Pak Leo sedang sakit, dia pun menolong Pak Leo, bisa dibilang dia telah menyelamatkan nyawa Pak Leo. Coba kita pikirkan, siapa itu Pak Leo? Nyawa orang seperti Pak Leo tentu saja sangat berharga, bukan? Karena itu, Pak Leo pun mentraktirnya makan dan memberikan villa itu kepada Ravindra. Ternyata begitu.
Jadi itu adalah bentuk balas budi dari Pak Leo karena Ravindra telah menyelamatkan nyawanya. Setelah mendengar hal itu, Lydia pun mengangguk. Setelah berpikir sejenak, dia berkata lagi, meskipun nyawa Pak Leo telah diselamatkan oleh Ravindra, tetapi Pak Leo telah memberikan villa itu kepadanya. Itu berarti Pak Leo sudah tidak berutang apapun kepada Ravindra. Namun, jika Ravindra membantu kita membicarakan hal-hal yang baik tentang kita di depan Pak Leo, mungkin kita akan punya kesempatan untuk mendapatkan hak atas proyek itu. Keluarga Sentosa sudah lama mendambakan proyek itu, tetapi mereka tidak bisa menemukan celahnya karena perkembangan keluarga Sentosa dalam 2 tahun terakhir tidak terlalu bagus, ditambah lagi mereka tidak memiliki hubungan baik dengan keluarga Haryono sebelumnya. Hal ini cukup memusingkan Lydia. Jika bisa mendapatkan hak atas proyek itu, mereka pun berpeluang menikmati keuntungan jangka panjang. Semua orang sangat mengincar proyek itu, karena mungkin saja proyek itu akan berpotensi merambah hingga ke dunia internasional di masa depan. Ketika melihat Lydia tampak sedang ragu-ragu, Andreas langsung panik dan berkata, "Nenek, Nenek tidak benar-benar berniat untuk meminta maaf kepada Helen, kan? Nenek adalah orang paling tua di keluarga kita, sedangkan dia hanyalah orang yang masih muda. Waktu itu dialah yang memang telah melakukan kesalahan, bagaimana mungkin nenek bisa merendahkan diri untuk meminta maaf padanya?" Bab 98. Setelah mendengar kata-kata Andreas, Lydia juga merasa malu. Namun, begitu terpikir tentang proyek itu, Lydia pun mengernyitkan dahi dan berkata kepada Andreas, "Apakah kamu punya solusi yang lebih baik?" Aku punya ide." Andreas menggertakkan giginya dan berkata, "Nenek, jangan khawatir, aku bisa memikirkan cara untuk menangani Julia. Asalkan aku bisa menangani putri sulung keluarga Haryono itu, bukankah akan sangat mudah untuk meminta kuota agar bisa menggarap proyek itu? Apakah kata-katamu dapat dipercaya? Waktunya sudah tidak banyak lagi." Semi tentu saja tahu bahwa Andreas takut nantinya Helen akan mendapatkan kekuasaan di perusahaan, sehingga Semi sengaja bertanya. "Tentu saja, Om Semi, jangan meremehkan kemampuanku. Beri aku waktu seminggu, aku pasti bisa mengatasinya." Andreas menepuk dadanya dan berjanji. Setelah mendengar Andreas berkata seperti itu, seketika Semi pun tidak bisa berkata apa-apa. Namun, kemudian dia tetap berkata kepada Lydia, "Ibu, pada saat itu, Ibu mungkin agak keterlaluan. Bagaimanapun, Helen sedang hamil, dan kita malah mengusirnya dari rumah. Jadi wajar jika dia masih marah." Sebelum Semi selesai berbicara, Lydia langsung menyela dengan raut wajah dingin, "Semi, apa maksudmu? Jangan-jangan kamu ingin aku menurunkan harga diriku untuk pergi meminta maaf padanya dan memintanya untuk pulang ke sini?" Saat melihat Lydia marah, Semi segera berkata, bukan itu maksudku, bagaimana mungkin ibu harus meminta maaf padanya?" Setelah berbicara sampai di sini, Semi berhenti sejenak. Kemudian, dia melanjutkan lagi, "Maksudku, kita tidak perlu membuat hubungan kita begitu kaku, kan? Bagaimana jika ternyata Andreas tidak bisa menangani hal ini? Kita tidak mungkin membuat diri kita terjebak sendiri hingga nantinya malah keadaan menjadi sulit diperbaiki." Lydia merasa apa yang dikatakan Semi memang masuk akal. Dia pun mengernyitkan dahi dan berkata, "Apakah kamu punya saran yang lebih baik?" Semi berkata, "Bu, sebenarnya Helen sudah bilang, karena kita sudah memaafkannya, dia tidak akan mempermasalahkan lagi kejadian beberapa tahun yang lalu itu. Dia memang hanya tidak ingin pulang dan tinggal di rumah kita. Dia sudah bilang, karena dia telah menikah dengan Ravindra, jadi dia pun kedepannya akan tinggal bersama Ravindra. Kalau dia pulang dan tinggal di rumah kita, nantinya Ravindra dianggap sebagai menantu pria yang menumpang hidup di rumah keluarga istri. Dia takut Ravindra akan merasa malu dan terhina." Ersa juga menambahkan, benar. Dia bilang dia juga akan pulang hanya untuk menengok kita, serta sesekali tinggal di sini beberapa hari. Tapi hubungannya dengan kita sudah tidak seperti dulu lagi. Jika dia dipaksa harus pulang dan tinggal di sini,
ibu harus menjemputnya dan meminta maaf. Lydia pun mengangguk dan berkata, aku tidak mungkin mau menjemputnya dan meminta maaf padanya. Karena dia bilang dia sudah menikah dan ingin ikut bersama pria itu, maka biarkan saja dia. Tapi masalahnya, cara dia menikah itu sangatlah menyedihkan, benar-benar memalukan. Keluarga Sentosa kita sejak dahulu tidak pernah memiliki anak perempuan yang menikah dengan cara seperti ini. Ersa berkata lagi, Ibu, saat itu aku juga sangat marah. Ravindra bukan hanya tidak membantu kami membujuk Helen, dia malah mendukung Helen. Pada akhirnya, aku bertengkar dengannya. Ravindra mengatakan bahwa dia akan mengadakan pesta pernikahan untuk Helen. Dia juga mengatakan bahwa dalam waktu 1 bulan, dia akan memberiku mahar sebesar 100 miliar agar aku tahu bahwa Helen tidak salah memilih orang. Mahar 100 miliar, memangnya dia sanggup memberikannya? Setelah mendengarnya, Lydia pun tertawa dan berkata, bocah itu pasti membual, kan? Mahar sebesar 100 miliar ditambah dengan pesta pernikahan yang mewah, itu bukan uang kecil. Andreas segera berkata, benar. Aku juga merasa dia tidak akan bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Jadi kami menduga bahwa dia berencana untuk menjual rumah itu. Bagaimanapun, rumah itu sudah diberikan kepadanya oleh Pak Leo, jadi dia seharusnya bisa menjualnya dengan sesuka hati. Jangan biarkan dia menjual rumah itu. Setelah mendengar perkataan Andreas, wajah Lydia menjadi muram, lalu dia berkata dengan marah, bagaimanapun, kita tidak boleh membiarkan menjual rumah itu, mengerti? Bab 99. Setelah mendengar bahwa Ravindra tidak akan dibiarkan untuk menjual rumahnya, Ersa pun langsung panik. Dia sangat mengharapkan uang mahar sebesar 100 miliar rupiah itu. Bagaimanapun, jika Ravindra memberikan uang itu kepada Ersa, berarti uang itu akan menjadi milik Ersa. Apapun yang terjadi, Ersa tidak akan melepaskan uang itu. Nantinya, dia akan memakai uang itu sendiri sesuka hatinya. Ersa tidak peduli dengan proyek kota Yaris atau membangun hubungan baik dengan keluarga Haryono. Bagaimanapun, meskipun dia membantu keluarga Sentosa untuk menghasilkan banyak uang, uang itu tidak akan masuk ke kantongnya. Lydia berkata dengan serius, tentu saja tidak boleh membiarkannya menjual rumah itu. Pak Leo baru saja memberikan rumah itu kepada Ravindra. Tetapi dia langsung mau menjualnya. Meskipun rumah itu memang milik Ravindra, tetapi ini sama saja dengan menamparkan muka Pak Leo. Pak Leo pasti tidak akan senang. Nantinya, apakah dia masih akan setuju untuk memberi kita kuota agar bisa menggarap proyek kota Yaris? Setelah mendengarkan hal itu, Semi mengerutkan keningnya dan berkata, perkataan ibu benar. Jika Andreas gagal, kita masih harus mengandalkan Ravindra. Jika dia menjual rumah itu, kita benar-benar tidak punya harapan lagi. Jadi kalian harus membujuknya. Apapun yang terjadi, jangan biarkan dia menjual rumahnya itu. Lydia akhirnya langsung berkata demikian. Oke, baiklah. Meskipun merasa tidak senang, Ersa hanya bisa mengangguk dan menyetujuinya. Setelah berpikir sejenak, Lydia berkata lagi, mengenai masalah aku meminta maaf kepada Helen, itu adalah hal yang tidak mungkin. Dia telah memutuskan untuk menikahi Ravindra, jadi biarlah dia menjadi menantu perempuan yang ikut dengan suaminya. Hehehe, aku rasa karena dia tinggal di kawasan Villa Lohe, dia mulai sombong dan tidak menganggap keluarga Sentosa lagi. Setelah berkata sampai di sini, Lydia berhenti berbicara sejenak. Kemudian, dia melanjutkan lagi, namun, kalian bisa memberitahunya. Waktu sudah berlalu sekian tahun, kita tidak akan mempermasalahkan lagi hal yang terjadi di masa lalu. Jika dia punya waktu, suruhlah dia mengajak Ravindra dan Yuni untuk datang berkunjung. Kita akan menyambutnya. Hubungan ini harus dijaga. Mungkin saja suatu hari nanti kita bisa memanfaatkan Ravindra agar kita bisa membangun hubungan baik dengan Pak Leo. Baik. Ersa tersenyum canggung. Dia merasa sangat tidak berdaya. Kemudian, Lydia menatap Andreas sambil berujar, Andreas, aku beri kamu waktu seminggu. 1 minggu lagi,
Kalau kamu masih tidak bisa membantu kita mendapatkan kesempatan itu, kita terpaksa meminta bantuan Ravindra. Tenang saja, Nek. Aku pasti akan mampu menanganinya. Meskipun merasa tidak begitu yakin, Andreas tetap berjanji. Ravindra membawa Yuni dan Helen bermain dengan gembira di taman bermain sepanjang sore. Setelah itu, mereka bersiap-siap untuk pulang. Sementara itu, orang tua Louis gendut pada saat ini tiba-tiba datang ke rumah keluarga Jovanka. Ayah Louis, yaitu Evan Mahendra, berkata kepada kepala keluarga Jovanka, "Kak Baskara, kamu harus membela putraku. Kamu juga tahu, aku hanya punya satu putra, tetapi sekarang kemaluannya malah dibuat orang menjadi cacat. Bukankah itu berarti keluarga Mahendra tidak akan punya keturunan?" Baskara Jovanka juga sangat marah, lalu dia berkata kepada Evan, "Evan, jangan khawatir. Masalah itu terjadi di restoran kami, aku pasti tidak akan diam saja. Lagi pula, kita adalah kerabat. Aku sudah membayar semua biaya pengobatan Louis. Selain itu, masih ada biaya perawatan nutrisi lanjutan sebesar 41 miliar rupiah. Baskara tidak punya pilihan lain. Bagaimanapun, Louis mengalami musibah itu di restoran mereka. Karena merasa tidak enak hati, Baskara pun terpaksa membayarkan ganti rugi dengan uang. Ibunya Louis menangis sambil berkata, "Kak Baskara, kemaluan putraku sudah tidak ada lagi. Berapa banyak pun biaya perawatan nutrisi yang kamu berikan, itu juga tidak akan membantu, karena tidak mungkin akan tumbuh lagi. Siapa yang melakukannya? Aku ingin dia merasakan akibatnya. Aku ingin membuat dia menyesal dan menjadi mandul." Baskara mengerutkan kening, lalu menatap Shirley yang ada di sampingnya dan berkata, "Shirley, sebenarnya apa yang terjadi tadi malam? Mengapa adik sepupumu itu bisa mengalami seperti itu di restoran keluarga kita? Bukankah restoran kita juga memelihara beberapa tukang pukul?" "Benar, Shirley. Apa yang sebenarnya terjadi? Kemarin pagi anakku masih baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba jadi seperti ini?" Bab 100. Ibunya Evan kembali menangis. Shirley pun berkata, "Itu adalah perbuatan Ravindra. Kemarin sore, Ravindra Sayuda mengendarai mobil Honda Brio dan ditahan oleh satpam di luar kompleks. Mobil kami yang ada di belakang tidak bisa masuk, jadi kami pun meminta penjelasan kepadanya. Tapi, Ravindra sangat arogan, hingga akhirnya terjadi pertengkaran dengan kami." Shirley tentu saja tidak mungkin menceritakan semuanya sesuai dengan fakta. Dengan menambahkan bumbu-bumbu, dia berkata lagi, "Kebetulan tadi malam Ravindra membawa istri dan keluarganya ke restoran kita untuk makan. Kami teringat kejadian di sore hari, jadi kami ingin mengerjai mereka dan memberi pelajaran kepada mereka. Aku menyuruh Louis untuk sengaja menggoda istri Ravindra. Tapi, kami tidak menyangka mereka akan bertindak begitu kejam. Bahkan para tukang pukul di restoran kita pun tidak ada yang bisa menandingi Ravindra." "Ravindra, siapa sebenarnya Ravindra ini? Dia begitu kejam. Aku akan melumpuhkannya untuk membalaskan dendam putraku." Evan menggertakkan giginya dengan marah, dia sangat ingin mencabik-cabik Ravindra. Shirley menjelaskan, "Ravindra sekarang tinggal di kawasan villa ini. Kak Baskara, kamu sudah dengar, kan? Bajingan itu tinggal di daerah sini. Kamu harus membantuku membalaskan dendam. Bawalah orang ke sana sekarang dan kebiri orang itu. Oh ya, aku juga ingin mematahkan kakinya agar dia benar-benar cacat dan hidup menderita setiap hari. Oh ya, aku juga ingin memukul istrinya agar mereka sekeluarga tidak bisa hidup tenang." Ibunya Evan, yaitu Mika, berkata sambil menggertakkan giginya, tampak matanya penuh dengan kebencian. Namun, Baskara malah berkata, "Mika, kita tidak boleh terburu-buru dalam menghadapi masalah ini. Dia bisa tinggal di kawasan villa ini, berarti dia bukanlah orang sembarangan. Kita tidak boleh terlalu gegabah." Setelah mengatakan hal itu, Baskara bertanya kepada Shirley, "Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Ravindra? Kenapa aku tidak ingat kalau ada orang yang bernama Ravindra tinggal di kawasan villa ini?" "Villa itu adalah pemberian Pak Leo Haryono untuknya." Shirley langsung berkata demikian. "Pak Leo Haryono,
Baskara dan Evan langsung tercengang ketika mendengarnya. Keluarga Haryono bukanlah pihak yang bisa disinggung oleh keluarga terhormat kelas 3 seperti mereka. Apa yang telah terjadi? Kenapa ada hubungannya dengan keluarga Haryono? Evan juga mengerutkan keningnya. Jika orang bernama Ravindra itu ternyata memiliki latar belakang yang hebat, mereka pun tidak akan bisa membalaskan dendam untuk putra mereka. Yang benar saja, benarkah Pak Leo mau memberikan villa seperti itu kepada Ravindra? Hubungan mereka tidak sebaik itu, kan? Jika Ravindra adalah kerabat dari keluarga Haryono, berarti dendam anakku. Petik 2. Saat berpikir bahwa sudah tidak ada harapan lagi untuk membalas dendam, air mata Mika kembali menetes. Setelah terdiam sejenak, Shirley berkata, sebelumnya aku juga penasaran apa sebenarnya yang sudah terjadi. Tapi, aku sudah menyuruh orang untuk menyelidiki. Ternyata Ravindra memiliki keahlian medis. Sepertinya waktu itu Pak Leo tiba-tiba sakit, lalu berhasil disembuhkan oleh Ravindra. Akhirnya keluarga Haryono pun memberikan villa yang tidak ditinggali ini kepada Ravindra. Ternyata bocah itu seorang dokter. Beruntung sekali dia secara kebetulan bisa mengobati Pak Leo. Berarti Pak Leo memberikan villa itu kepadanya sebagai balas budi. Setelah mendengar hal itu, Baskara tersenyum dengan ekspresi dingin, lalu berkata lagi, karena Pak Leo telah membayar biaya pengobatannya dengan villa itu, berarti bisa dibilang mereka sudah impas. Tidak ada lagi hubungan erat di antara mereka. Ravindra telah menyinggung keluarga Jovanka, tentu saja aku harus bertindak. Aku tidak percaya bahwa keluarga Haryono akan berselisih dengan keluarga Jovanka hanya karena seorang dokter yang tidak memiliki hubungan kerabat dengan mereka. Apalagi mereka sudah melunasi utang budi mereka kepada bocah itu. Setelah mendengar perkataan Baskara, Mika berkata dengan mata yang berbinar, bagus sekali, Kak Baskara. Aku ingin Ravindra mati sekarang juga. Aku juga tidak akan membiarkan istri dan keluarganya hidup dengan tenang. Bersambung ke bagian 101.